Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Agustina Hadi dari Fakultas MIPA, Prodi Statistika akan melakukan diseminasi artikel spesial yang berjudul Metode Random Forest untuk Klasifikasi Penyakit Diabetes. Sebuah penyakit bernama diabetes semakin tersebar di dunia. Ilmu pengetahuan dikerahkan untuk mengidentifikasi penyakit tersebut sesegera mungkin agar dapat mencegah pertumbuhan penderita diabetes. Penelitian metode random forest untuk klasifikasi penyakit diabetes ini diharapkan dapat menjadi salah satu ilmu pengetahuan dalam pencegahan tersebut. Metode random forest untuk klasifikasi penyakit diabetes terdiri dari 4 poin. Poin-poin tersebut akan kita bahas lebih lanjut satu persatu. Yang pertama ada pendahuluan. Random forest adalah algoritma yang menumbuhkan pohon dari decision tree yang kemudian akan dicari model terbaiknya menggunakan majority voting. Pima Indian adalah suku Amerika yang tinggal di Arizona dan Meksiko. Suku ini terkenal dengan penyakit diabetes dibandingkan dengan kebudayaan dan sejarahnya. Penyakit diabetes adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan dalam tubuh sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Menurut International Diabetes Federation, diabetes akan semakin meningkat. Contohnya saja pada tahun 1980 terdapat 100 juta orang yang terkena diabetes. Dan setiap tahunnya diperkirakan semakin meningkat. Pada tahun 2045, diperkirakan bahwa penderita diabetes akan meningkat sampai dengan 780 juta jiwa. Random forest dianggap memiliki tingkat error yang rendah dibandingkan dengan metode supervised learning lainnya. Supervised learning adalah metode yang menganalisis suatu data berlabel. Contoh dari supervised learning adalah K-nearest neighbor, regresi logistik, naive Bayes, dan sebagainya. Random forest dianggap lebih baik karena memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi dari metode yang telah disebutkan tadi. Maka, penelitian ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi random forest terhadap data diabetes dan mengetahui tingkat akurasinya. Metode penelitian. Data yang digunakan adalah data Pima Indian diabetes dengan variabel respon outcome dan 8 variabel yang dianggap dapat mempengaruhinya. Preprocessing. Bagian ini dilakukan untuk mengisi data hilang pada dataset Pima Indian diabetes. Hal ini dilakukan karena data hilang dianggap dapat mempengaruhi kualitas pada pengujian. Data hilang pada penelitian ini ditangani menggunakan imputasi data dengan mean atau rata-rata karena data pada variabel prediktornya bertipe numerik. Sedangkan data yang diimputasi dengan modus adalah data yang bertipe kategorik. Selanjutnya ada random forest. Tahapan dari pembentukan random forest adalah sebagai berikut. Mula-mulanya data akan dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Data training akan dimasukkan ke dalam tahapan random forest. Tahapan pertama adalah pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling with replacement atau random sampling dengan pengembalian. Lalu akan dibangun pohon dari sampel tersebut. Langkah tersebut diulangi hingga mendapatkan pohon sebanyak yang kita inginkan. Setelah itu dilakukan majority voting dari pohon-pohon tersebut. Majority voting dilakukan menggunakan rumus berikut, dan hasilnya akan menjadi model random forest. Data testing akan dimasukkan ke dalam model random forest dan menghasilkan klasifikasi pada confusion matrix, kemudian dilakukan evaluasi dengan akurasi. Keakuratan dalam klasifikasi dapat dilihat pada tabel 2. Dalam random forest juga terdapat variabel importance, yaitu variabel terpenting dalam klasifikasi yang dihitung berdasarkan mean decrease Gini. Poin selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Data dibagi menjadi 70% data training dan 30 data testing. Data training membangun model dengan variabel peubah prediktor sebanyak 3, dan pohon yang akan dibangun adalah sebanyak 1000 pohon. Model random forest didapatkan sebagai berikut. Data testing masuk ke dalam model random forest dan memberikan hasil klasifikasi berikut. Dari 230 data testing, 74,78% dapat diklasifikasikan dengan tepat oleh metode random forest. Nilai klasifikasi tersebut berada pada tingkatan fair classification. Dan tingkat teratas dari variabel importance adalah glucose, BMI, dan age. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, klasifikasi random forest terhadap data Pima Indian diabetes memiliki nilai akurasi 74,78%. Nilai tersebut berada pada tingkat fair classification atau dianggap cukup baik untuk melakukan klasifikasi dan prediksi terhadap data Pima Indian diabetes. Pada klasifikasi random forest terdapat variabel importance yang berperan penting dalam diagnosa ini.
3 variabel yang dianggap paling penting adalah glucose, kemudian BMI, dan age. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.